Ya, kita masuk ke soalnya ya, tugasnya ya. Tugasnya kita mulai dari pengujian hipotesis. Kemarin saya kasihnya ini ya, teman-teman. PPT ya, PDF ya. Nah, ini. Apakah sudah lihat semuanya? Sudah tampak PDF? Sudah, Bu. Sudah Bu. ya, teman-teman ya. Sudah, Bu. Jadi kita soalnya kan 5 soal uji hipotesis, 5 soal uji korelasi, 5 soal analisis regresi linear berganda. Nah, untuk hari ini saya akan ajarkan yang uji hipotesis dan analisis korelasi ya. Nah, kita masuk nih uji hipotesis. Uji hipotesis itu fungsinya adalah untuk tentu saja kita ingin mengambil keputusan ya dari suatu masalah ya yang terjadi. Nah, kemudian dia juga berbasis dasar ilmiah. Kenapa? Karena menggunakan data. Dan di sini kita menggunakan uji-uji statistik. Nah, kemudian konsep dasarnya yang pertama, kita menyajikan dulu yang namanya hipotesis nol, ya. Jadi hipotesis nol itu adalah pernyataan default yang menyatakan bahwasanya tidak ada perbedaan atau hubungan yang signifikan, teman-teman. Begitu. Jadi justru malah di H0 itu justru malah yang tidak ada perbedaan atau hubungan yang signifikan antara variabel. Jadi kalau teman-teman bikin hipotesis H0 itu justru malah kalau tadi ya kasusnya tadi kita kan untuk hipotesis yang independen gitu kan. Nah, ini justrunya yang berpasangan rata-rata pengguna sebelum dan sesudah itu tidak berbeda, artinya sama gitu. Nah, hasil dari hipotesis nol ini akan diuji nih atau dibantah dengan hipotesis alternatif. Nah, berarti kita nanti akan buat hipotesis lawan dari hipotesis nolnya, begitu. Nah, kalau tadi disebut bahwasanya ini tidak berbeda, berarti di sini, sorry, H0-nya itu, H0-nya itu, sorry, ini salah nih, harusnya sama ya. Tidak berbeda itu artinya sama gitu ya teman-teman. Nah, kalau di sini berarti dia berbeda kan gitu. Terus teman-teman nanti teman-teman ketemu dengan nilai alfa. Nilai alfa itu adalah nilai kesalahan ya ketika kita itu menolak H0 gitu. Padahal sebenarnya H0 itu benar gitu. Jadi kita nanti ketemu dengan nilai alfa. Nilai alfa itu adalah suatu kesalahan di mana ketika kita itu menolak H0, kalau kita menolak H0 itu berarti terima H1 gitu. Tapi ternyata H0 itu benar gitu. Nah, itu. Untuk beta itu kebalik. Teman-teman terima H0 padahal H0 itu yang salah. Itu namanya beta. Tapi beta kita jarang pakai. Kita pakainya yang alfa, teman-teman. Nah, sekarang kita ketemu alfa. Alfa itu adalah batas resiko dalam mengambil keputusan yang salah. Kalau kita sudah tahu kita salah, ya, kita menolak H0, padahal H0-nya itu benar gitu kan. Nah, batas toleransinya berapa nih gitu. Yang kita ambil umumnya kita gunakan 5%. Kenapa 5%? 5% itu berarti tingkat toleransi dari kesalahan yang kita ambil gitu ya untuk penelitian-penelitian yang basisnya sosial, teman-teman. Ya, kalau kita kan basisnya sosial. Teman-teman yang informatika pun juga, kalau bicara mengenai data-data seperti data-data berhubungan dengan manusia, kemasyarakatan, masih 5% pun juga masih standar. Itu masih lebih relevan. Tapi kalau teman-teman nanti meneliti tentang data mengenai penyakit, data mengenai obat-obatan, produksi obat-obatan, 5% sudah nggak relevan karena berbahaya sekali ya. 5% dari 100 produksi mungkin jatuhnya 5. Tapi 5% dari obat itu disebar ke penduduk Indonesia sangat banyak, kan seperti itu. Sehingga nggak mungkin kita menggunakan alfa yang besar. Kemudian teman-teman juga nanti akan kenal dengan namanya nilai kritis. Nah, kalau teman-teman nanti kita menggunakan SPSS, kita kenal yang namanya nilai p-value, teman-teman. P-value itu adalah nilai yang ditetapkan atau dihitung dari proses komputansi. Kalau tadi, si Tri itu dia menggunakan nilai kritis dari perhitungan tabel, ya. Nah, sekarang kita akan fokus dengan menggunakan SPSS aja.
Jadi bandingannya adalah ketika teman-teman sudah menemukan nilai p-value-nya, teman-teman lihat p-value-nya berapa, kemudian bandingin dengan nilai alfa atau kesalahan yang kita tetapkan. Ya, gampangnya seperti itu. Oke, kalau kamu eh, dikatakan ingin apa di p-value-nya itu ternyata kurang dari 5%, katakanlah 1%, 0,02, 0,03, kurang dari 5%, maka teman-teman akan menolak H0. Kalau menolak H0 berarti menerima H1, ya. Sebaliknya, jika p-value-nya lebih besar daripada alfa 5%, maka dia harus menerima H0. Nah, kasus saya tadi ketika saya olah dapatnya tingkat signifikansinya berapa, teman-teman? Coba teman-teman sudah lihat signifikansi tutelnya? Dapatnya 0,260. 0,260 dibandingin dengan 0,05 kan lebih besar. Berarti kalau lebih besar, mana tadi? Ya, sudah di PDF lagi ya. Kalau dia lebih besar, berarti dia gagal tolak H0 atau terima H0. H0-nya apa tadi? H0-nya adalah ini. Tuh, H0-nya ada ini. Rata-rata return A sama dengan rata-rata return B. Jadi sebenarnya antara saya sama Tricahyo sama saja. Ya, tapi cara pandangnya berbeda. Saya menggunakan pengolahan menggunakan SPSS, Tricahyo dia ngolah manual, begitu. Ya, jadi dia masih berhak mendapat nilai 100 ya, Tri. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah uji hipotesis. Teman-teman, apakah sudah melihat PDF? Masih di PDF? Halo? Masih, Bu. Masih di PDF ya. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkah pengujian hipotesis. Ya, langkah yang pertama adalah kita tentukan H0 dan H1 ya. H0 itu menyatakan tidak ada perbedaan atau hubungan. H1 menyatakan ada perbedaan atau hubungan. Ada di sini saya tuliskan ada 6 langkah, teman-teman. Ingat ya, kalau ingin menguji hipotesis, nanti teman-teman yang mau presentasi tolong ada 6 langkah. Jadi 6 ini harus teman-teman tuliskan. Ya, yang teman-teman mau ngerjakan juga ada 6 langkah. Yang pertama, nyatakan dulu hipotesisnya. Wajib. Hipotesisnya apa? Dari soal. Berarti kalau ada soal ingin mengetahui apakah ada perbedaan dari return A sama return B. Ini berarti dinyatakannya H1-nya nih ya, ada perbedaan di H1-nya. Biasanya soal itu mengacu pada hipotesis alternatif. Ya. Nah, sehingga H0-nya apa? H0-nya lawan dari hipotesis alternatif. Kalau ada perbedaannya ditaruh di H1, berarti H0-nya adalah tidak ada perbedaan. Nah, ditulis dalam kalimat matematis seperti ini. Jadi, rata-rata waktu respon sistem lama sama dengan sistem baru untuk H0, dan rata-rata waktu respon sistem lama tidak sama dengan sistem baru itu untuk H1. Ya, paham? Oke, selanjutnya kita tentukan yang kedua. Yang kedua adalah menentukan tingkat signifikansi alfa. Tetap teman-teman, harus urutan ini ditulis ya. Teman-teman tentukan alfa yang dipanggil ambil berapa. Karena bisa jadi nanti di soal tidak 5%, teman-teman. Mintanya 10%, mintanya 7%, mintanya 1%. Begitu ya. Nah, gitu. Jadi tentukan. Jadi nomor satu hipotesisnya tulis, nomor dua tulis signifikansinya berapa. Nomor tiga, teman-teman, uji statistik yang teman-teman pakai apa? Oh, untuk kasus tadi berarti uji statistiknya adalah uji independent test ya. Uji independent test. Gitu, teman-teman. Kemudian yang keempat adalah menentukan daerah kritis. Kalau teman-teman menggunakan hitung manual, dia menentukan nilai kritis. Berarti kalau nilai kritis, perbandingannya dengan tabel. Kita tinggalkan ini, karena kita sudah menggunakan SPSS. Kita pakai p-value. Ya, kita pakai p-value, gampang, enak, tinggal teman-teman bandingin sama nilai alfa. Begitu. Nah, interpretasinya apa? Interpretasinya adalah jika nilai p-value-nya kurang dari alfa, berarti dia tolak H0. Berarti yang diambil adalah yang H1. Gitu ya. Kemudian langkah kelima, kita melakukan perhitungan. Teman-teman, saat ini kita menggunakan SPSS tidak perlu lagi ngitung, tapi ya langkah-langkahnya tetap ditulis ya. Nih, menggunakan uji T.
uji T ya udah, tidak usah dihitung sampai habis. Kita lihat aja langsung tabel di SPSS. Oh, ternyata T-nya adalah ini teman-teman dapatnya T-nya adalah 1,134 begitu. Ini tulis T-nya 1,134 di sini. T sama dengan 1,134 begitu ya. Kemudian terakhir nih yang paling penting adalah kita melakukan perbandingan. Kita lakukan perbandingan p-value-nya ini ya. P-value-nya ini terhadap 5%. Kalau dia nilainya itu lebih tinggi daripada lebih besar daripada 0,05 ya, seperti ini ya. Berarti nilainya ini dia akan nih lebih besar daripada 0,05 mana tadi tuh? Nah, lebih besar daripada 0,05 berarti dia terima H0. Kalau lebih kecil daripada 0,05 berarti tolak H0. Karena dia itu lebih besar daripada 0,05 berarti terima H0. Terima H0 itu berarti apa? Oh, ternyata sama. Returnnya masih sama. Walaupun rata-rata atau standar deviasi masing-masing data berbeda. Tapi sebenarnya ya walaupun mereka berbeda secara data atau sampel, secara populasi atau secara keseluruhan ini masih dinilai akan sama seperti itu ya. Makanya statistik ini perlu banget ya. Ketika kamu lihat, ternyata apa namanya tadi return ya, returnnya ini kan agak beda-beda ya gitu ya. Tapi setelah kita uji dengan menggunakan uji statistik, uji T independen, ternyata nggak beda loh antara return A dengan return B. Artinya apa teman-teman? Kalau misalnya keputusan secara manajerial kita lihat bahwasanya tidak ada perbedaan, artinya apa? Oh, berarti ini perusahaan ini setipe nih. Treatment yang dilakukan oleh perusahaan A sama perusahaan B ini nggak terlalu menghasilkan perbedaan perbedaan hasil dalam hal return atau pendapatan gitu. Berarti kita akan coba lagi eh, kita cari gitu ya permasalahannya apa nih. Oh, bisa jadi mungkin ya memang sama-sama eh, caranya dia itu memanage perusahaannya itu nggak jauh-jauh beda. Makanya returnnya juga nggak jauh-jauh beda. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya didapatkan berbeda bagaimana, Bu? Kalau berbeda berarti kita cek nih mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu. Oh, berarti misalnya perusahaan A, Bu, lebih tinggi. Lebih tinggi. Oh, berarti memang caranya dia mungkin bagus gitu. Sehingga mendapatkan return yang lebih tinggi. Nah, dalam kasus ini berarti nggak ada bedanya gitu. Antara perusahaan A dengan perusahaan B. Begitu, karena returnnya sama. Berarti ya mungkin sistemnya masih sama antara kedua buah perusahaan itu. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam pengujian hipotesis, teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman belajar tentang uji hipotesis untuk satu rata-rata, ya. Kita akan belajar uji hipotesis untuk satu rata-rata. Nah, yang pertama adalah dilakukan yang namanya uji Z jika sigma. Sigma ini adalah standar deviasinya diketahui dan untuk N besar. Ya. Kapan menggunakan uji set satu sampel? Uji set satu sampel ini adalah ketika kita sudah tahu bahwasanya populasinya ini berdistribusi normal. Distribusi normal apa teman-teman? Distribusi normal ini adalah distribusi yang dia itu membentuk sebuah lonceng di mana data-datanya itu akan tersebar di satu titik yang mendekati satu sama lain gitu. Jadi dia terbentuk dalam jadi nah, paling banyak nih kan bentuknya begini ya. Gimana nih? Ini distribusi normal, ya, ini distribusi normal nih. Ya, di sini rata-rata nih. Rata-rata di sini nih kan, paling tinggi nih ya kan. Tuh, dia tersebar di titik mu atau rata-rata dan dia itu ya, dia akan memiliki deviansi atau simpangan dibentuk di nilai ini, dibentuk sigma ini. Begitu. Ini adalah yang paling standar ya, distribusi normal. Begitu. Nah, bentuk seperti ini. Nah, kapan kalau kita itu mengatakan ini dia berdistribusi normal? Jadi, kalau dikatakan dia distribusi normal dengan suatu hukum namanya hukum central limit limit teorem gitu ya. Central limit teorem itu menyatakan oh kalau sudah lebih dari 30 berarti sudah nggak perlu lagi kita cek normalitas tuh. Ada yang seperti itu gitu ya. Jadi kalau masih 20, 15 itu berarti bukan distribusi normal. Jadi nggak bisa menggunakan uji Z. Nah,
Uji Z itu rumusnya adalah Z sama dengan X bar dikurangi mu nol dibagi sigma dibagi akar N. Gitu. Nah, sekarang di sini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama sama kayak tadi ya. Menentukan menentukan dulu hipotesisnya. Nah, teman-teman saya ingatkan di sini ada yang disebut hipotesis dua arah, ada yang disebut hipotesis satu arah di sebelah kiri, ada yang disebut hipotesis satu arah di sebelah kanan. Kalau dua arah ya dia sama dengan tidak sama dengan. Kalau dia satu arah dia lebih. Nah, ini kamu lihatnya di H1-nya ya. Nih kan dia lebih besar, jadi positif ya. Dia lebih besar. Kalau di sini sebelah kiri, sorry ini tadi di kanan ya, sebelah kanan yang lebih besar ya. Sebelah kiri gitu, karena dia lebih kecil begitu. Tapi nggak usah khawatir, kita serahkan kepada SPSS ya. Jadi kalian itu tidak terlalu masuk ke statistiknya gitu. Karena nanti ketika kita nguji antara ini dan ini tuh nggak terlalu berpengaruh. Ini hanya teori saja ya. Gitu. Kita masuk sekarang ke langkah kedua. Apa langkah kedua tadi? Menentukan nilai alfa, berarti 5%. Langkah ketiga apa? Statistik ujinya menggunakan nilai Z, ya. Langkah keempat, menentukan nilai kritis. Berarti nilai kritisnya adalah 0,05, ya. Langkah kelima, kita bandingkan nilai Z hitung dengan Z kritis. Ini cara manual. Kalau kita membandingkan nilai P value dengan alfa. Kita tarik kesimpulan, kalau manualnya berarti Z hitung, kalau dia lebih besar daripada Z kritis, maka H0-nya ditolak. Jika Z hitungnya lebih kecil daripada Z kritis, maka menerima H0. Gitu ya. Nah, di sini P value-nya kalau kita menggunakan software ya, P value-nya itu kalau dikatakan menolak H0 adalah untuk nilai yang lebih kecil daripada 5%. Kalau P value-nya lebih besar daripada 5%, dia menerima H0. Sekarang kita berlatih ya, teman-teman. Manual dulu nih. Sebuah perusahaan mengklaim bahwa rata-rata waktu pengerjaan sistem adalah 50 jam. Rata-rata berarti mu-nya sorry. Rata-rata berarti X bar-nya teman-teman karena ini ya dari data ya. 50 jam. Sorry sebentar. 50 jam. 50 jam itu adalah mu-nya ya kan. Ini mu-nya teman-teman ya. Sebuah sampel 36 proyek berarti N-nya adalah 36 ya kan. Menunjukkan rata-ratanya 53 berarti X bar-nya 53 ya. Dengan simpangan baku populasi diketahui adalah 6. Begitu. Sehingga kita masukkan rumus Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma dibagi akar N. Sama dengan 53 dikurangi 50 ya. Nih, lihat teman-teman ya, ketika menyusun hipotesisnya kan dia pertanyaannya adalah ya, ingin mencoba apakah benar rata-ratanya adalah 50 jam. Berarti hipotesis nolnya, mu-nya sama dengan 50. Ingat ya, hipotesis nol itu selalu sama dengan. Mu-nya sama dengan 50. H1-nya berarti lawan dari hipotesis 1, tidak sama dengan 50. Ya. Nah, terus kemudian masukin ke dalam rumus. Berarti X barnya 53 dikurangi 50 dibagi sigmanya 6 dibagi akar 36. Dapatnya 3 gitu. Kalau menggunakan manual, kita harus menggunakan nilai dari tabel ya, Z tabel. Z tabel untuk 5% adalah 1,96. Kita bandingkan 3 dengan 1,96 ternyata lebih besar. Kalau lebih besar, justru dengan ini, ingat ya, ini dengan manual ya, lebih besar, maka dia akan tolak H0. Ya, berarti kalau tolak H0, apa maksudnya? H0 berarti terima H1, berarti tidak sama dengan 50. Berarti tidak dapat cukup bukti bahwasanya rata-rata waktu proyeknya itu tidak sama dengan 50. Berarti ada cukup bukti bahwasanya ya, maksudnya ada cukup bukti bahwasanya rata-ratanya tidak sama dengan 50. Contoh diolah dengan SPSS teman-teman. Kita coba dengan SPSS ini sama ya, soalnya berbeda. Nah, ini ya. Ini saya cari ininya, Word-nya. Tunggu, sesi 12. Sesi 12 mungkin. Sudah lihat Word? Sudah lihat Sudah Bu, sudah Bu. ini ya, Word. Nih, Word.
Saya mau coba olah ya teman-teman. Ini teman-teman yang mau maju nih. Nih, teman-teman yang mau maju soal berapa? Satu sampai ini. Ini ya, soalnya ya. Saya copy ya, teman-teman tuh. Saya copy. Sebenarnya nggak usah copy nomor ya. Ini aja nih langsung ini. Tuh, tuh. Sudah lihat, sudah lihat ini. Sudah lihat SPSS. Muncul, Nah, Bu. langsung disrespon. Sudah? Udah lihat SPSS, teman-teman? Mm-mm. Sudah, Bu. Iya, Sudah, kok Bu. diomongin aja. Aku nggak sempat lihat chat. Kita kerjasama ya. Jadi direspon. Nah, sudah ini ya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita mulai, kita analyze. Ingat ini soalnya berbeda ya dengan soal yang sebelumnya. Kayaknya berbeda dengan soal sebelumnya. Kan tadinya sebelumnya 36, kok ini 40 ya datanya. Kita masuk ke compare min, kita masuk ke means ya. Sudah teman-teman, kita masukkan ke dependent list. Sorry, kok means, maaf, salah. Lah, salah. Compare min, one sample t-test ya. Tuh teman-teman ya. Ya, udah ya kita masukin sini. Test value-nya untuk berapa tadi? Rata-ratanya 50, 50. Begitu ya. Teman-teman optionnya teman-teman lihat di sini ya. Ini diabaikan saja. Bootstrap ini adalah metode untuk pengolahannya. Ini diabaikan saja biar default. Kemudian kita oke. Apakah teman-teman sudah lihat output? Teman-teman sudah melihat output? Sudah. Karena kan Sudah, kita Bu. pakai Sudah, pakai Bu. Zoom gini nih harusnya pindah-pindah. Udah ya. Kalau sudah teman-teman bisa lihat di sini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini N-nya 40, T-nya 1,204. Teman-teman yang paling teman-teman penting adalah lihat sig 2 tailnya teman-teman. Ini kan yang Bentar. banget. Lanjut ya teman-teman. Nah, teman-teman yang teman-teman lihat ini 0,236 ya kan? 0,236 adalah nilai P value. Kalau P value yang kita bandingkan dengan nilai apa? Tuh tadi. Dengan Nilai nilai al alfa. alfa 5%. Oke, saya kasih toleransi sama kamu. Kamu boleh salah sama saya 5%. Kalau lebih dari 5%, saya nggak toleransi. Artinya kamu akan menerima hak nol. Gitu ya. Jadi gini ya, perjanjiannya begini, permainannya begini. Kamu, ya kalau di soal itu kan biasanya kan akan mengarahkan ke H1 ya teman-teman. Akan mengarahkan ke H1. Ya. Aku kasih kamu toleransi 5% deh. Ya. Kalau kamu itu salahnya di bawah 5%, kamu akan menerima H1 ya, yang diharapkan sama soal. Tapi kalau kamu terlalu banyak salahnya, terlalu banyak dosanya sama aku, lebih dari 5%, ini 23%. Ya kan? 23%. Kamu harus menerima hak nol. Kamu harus menerima bahwasanya tidak ada perbedaan. Begitu. Kamu harus menerima bahwasanya tidak ada pengaruh. Nah, hasil dari ini apa, teman-teman? Bahwasanya tidak ada, rata-ratanya berapa? H0 apa H1 yang diterima? H1, Bu. Hah? H1. Hey, signifikansi tutelnya itu lebih daripada 5% loh. Hmm, aku ke PPT ya. H0, Bu.
Nah, ya, nggak apa-apa kita belajar, namanya kita belajar ya. Salah nggak apa-apa. Wait, wait, saya mau PDF saya mana sih? Nah, tuh, udah lihat PDF belum? Lihat PDF saya Lihat belum? Bu, lihat Bu. Lihat Udah. Bu. Kelihatan, Eh, Bu. tes value-nya 52 apa 50 sih? Yes. Teman-teman, ini salah nih. Ini 52 ya. Ini soalnya 52 ya. Kita masukin nomor 50. Kita nggak ngeliat tuh. Kita nggak ngeliat soal. Kita nggak ngeliat soal. Nih, lihat tuh soalnya nih. Apakah rata-rata waktu penyelesaian proyek adalah berbeda dari 52? Ya kan? Ulang lagi lah kita. Ulang lagi lah kita. Nih ya, ulang lagi ya. Yuk. Direspon cepet ya. Kita kerjasama nih. Nih. Nah, tadi kan 50 ya. 52 maksudnya kan gitu. Oke. Nah, begini teman-teman ya. Nih, 0,155 sama ya, masih sama ya. Berarti H0-nya ditolak apa H0-nya diterima, teman-teman? Ayo, H0 diterima. H0 diterima. Bagus. Kenapa H0 diterima? Karena nilai signifikansinya lebih. Lebih dari Lebih 5%, lebih Bu. besar Iya, dari 5%. H0-nya diterima. Berarti kalau H0 diterima apa? Rata-ratanya sama dengan, ingat tes value-nya nih, 52. sama dengan 52. 2. 52. 52. 52. Berarti rata-ratanya masih 52, teman-teman. Nih, kita balik lagi ke sini ya, teman-teman ya. Lihat PDF kan? Nih, langkah-langkahnya 6 langkah ditulis. Langkah pertama hipotesisnya. H0 tuh sama dengan, H1 tidak sama dengan. Langkah kedua menentukan nilai alfanya 5%. Langkah ketiganya adalah menggunakan uji Z-nya apa? Ketiganya adalah menggunakan perhitungan. Nah, kan ini ya. Terus kemudian langkah ke selanjutnya. Nah, selanjutnya keputusannya adalah karena p-value-nya itu lebih besar daripada 5%, maka gagal menolak H0 atau menerima H0. Artinya tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwasanya rata-rata pengerjaan proyek itu berbeda dari 52. Gitu. Artinya walaupun kita lihat rata-ratanya itu tadi lebih rendah daripada 52 ya. Ya kan rata-rata tadi dihitung nih rata-ratanya nih 50,9070 gitu kan. Namun perbedaan ini nggak signifikan, nggak terlalu ngaruh gitu kan. Berarti masih tetap dia standarnya masih 52 begitu. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Diterima, Bu. Diterima? Diterima. Diterima apa ditolak hak nolnya? Diterima. Baik, tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Yang kedua juga masih tetap uji satu sampel ya, tapi dia menggunakan uji T. Kenapa digunakan uji T? Karena ukuran sampelnya kurang dari 30 gitu. Tapi masih tetap gitu dia mendekati distribusi normal. Nah, contohnya langsung. Ini rumusnya dulu deh. Rumusnya sama ya, hampir mirip ya dengan Z. Tapi bedanya kalau Z dia menggunakan sigma, kalau dia T menggunakan S nih, ya, gitu. Langkah-langkahnya sama seperti tadi ya, tetap menentukan dulu hipotesisnya, ada yang dua arah, ada yang satu arah, gitu kan. Kemudian tentukan alfanya 5%, kemudian menentukan nilai T hitung, atau kita udah ngitung aja dengan menggunakan SPSS. Kemudian langkah keempatnya adalah kita membandingkan dengan nilai, apa namanya, alfa, ya kan. Kemudian yang keenam adalah mengambil keputusan. Nah, sekarang kita contoh ya. Ini adalah yang manual dulu, teman-teman. Seorang dosen ingin mengetahui apakah waktu rata-rata mahasiswa menyelesaikan kuis online berbeda dari 45 menit. Ia mengambil sampel acak 20 mahasiswa. Ini kan lebih kurang daripada 30 nih, berarti dia menggunakan uji T. Rata-ratanya ternyata didapatkan 20 mahasiswa itu 47,2. Simpangan bakunya 4,8. Nah, ukuran sampelnya 20. Uji apakah ada perbedaan yang signifikan. Oke, kita mulai. Langkah pertama adalah menentukan hipotesis. Berarti kalau ada perbedaan kita taruh di H1. Berarti mu tidak sama dengan 45. Karena dari mana 45? Ini kan dari soalnya. 45 kan gitu. H0-nya berarti lawan dari H1. Berarti mu-nya sama dengan 45. Diketahui X bar-nya 47,2. Mu nolnya diketahui adalah 45 ya. Nih, 45. S-nya diketahui 4,8, N-nya diketahui 20.
Kita masukkan ke dalam rumus seperti ini, teman-teman. T sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S dibagi akar N. Gitu ya. Didapatkan dengan hitungan manual, dapat T-nya adalah 2,05. Begitu. Diketahui T kritisnya alfanya kita tahu 5% ya. Karena dia menggunakan tabel, berarti menggunakan tabel T. Saya nggak terlalu ajarkan ke teman-teman nih tabel T, biarin aja. Kita gunakan SPSS ya. Ternyata ketika dihitung dengan tabel T dibandingkan dengan tabel T kritis, bukan EZ kritis, T kritis ya, didapatkan dia itu lebih kecil ya, lebih kecil daripada 2,095. Ingat, kalau menggunakan manual justru malah ya, kalau dia teh hitungnya lebih kecil daripada Z kritisnya justru malah menerima H0. Kalau menggunakan p-value dibandingin dengan alpha lebih kecil, tadi dia malah menolak H0. Kalau menerima H0 berarti apa? Menerima 0 adalah jadi sama ya kan? Yang ini ya, sama ya, sama. H0 berarti sama dengan 45. Nah, kata-katanya sama dengan 45 apa? Berarti dia kembali lagi ke soal. Soal itu kan dia kan ingin mengetahui apakah ada perbedaan lebih dari tidak sama dengan 45. Nah, kesimpulannya adalah kita tidak menemukan cukup bukti bahwa rata-ratanya berbeda dari 45 menit. Dengan kata lain, kalau rata-ratanya walaupun rata-ratanya 47,2 menit masih dianggap wajar terjadi. Gitu. Baik, sekarang kita lanjutkan ya teman-teman. Bu, kalau ini Bu, bisa nggak Bu kita olah dengan menggunakan SPSS? Bisa, kalau ada datanya ya. Ini kebetulan datanya tidak disajikan ya. Walaupun 20 sebenarnya masih bisa diuji dengan SPSS. Ini kan tidak disajikan, nggak seperti soal yang tadi sebelumnya, yang ini kan sudah disajikan. Nah, berarti kita skip aja karena datanya nggak ada. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke uji yang kedua, yaitu uji sampel independent test. Ini saya stop dulu.